Pemirsa, kesaksian Putri Chandrawati hari ini diharapkan dapat menjadi titik terang dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Tak hanya masyarakat umum yang menyimak jalannya sidang hari ini, namun juga keluarga Brigadir Yosua. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak almarhum Brigadir Yosua? Saat ini kami telah tersambung melalui sambungan virtual bersama dengan Ibunda almarhum Yosua, Rosti Simanjuntak. Selamat siang Ibu Rosti. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih telah bergabung dan juga kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Jamin Ginting. Tapi kami mau ke Ibu Rosti terlebih dahulu. Saya tertarik untuk membahas tadi ketika hakim menanyakan pada Putri Chandrawati sedekat apa hubungan Putri Chandrawati dengan para ART dan juga ajudannya. Dan ia mengatakan bahwa hubungannya sudah dekat dan dianggap sebagai keluarga. Kalau dari pengakuan almarhum Brigadir Yosua, apakah pernah mengungkapkan hal yang senada, Bu Rosti? Ya, benar sekali. Bu Putri memang selalu dekat dengan ajudannya dan selalu memberikan perhatian kepada ajudannya. Namun di balik ini ada tanda kutip perhatian dan kedekatan apa sebenarnya yang diinginkan Putri. Kalau itu memang ajudannya itu sudah dianggap sebagai anak atau sebagai keluarga. Jadi kami sebagai keluarga bertanya dan menandakan tanda kutip perhatian yang bagaimana dan kedekatan yang bagaimana terhadap ajudannya yang diperlakukan sampai terjadi peristiwa pembunuhan ini. Baik, Bu Rosti, yang juga menarik tadi ketika hakim menanyakan kejadian di tanggal 7 Juli. Lalu kemudian Putri Chandrawati terlihat terdiam lalu mengeluarkan air mata. Bagaimana keluarga melihat respon yang diberikan Putri Chandrawati? Respon Putri memberikan tanggapan atau menjawab, dia menunggu atau berpikir membuat tanggapan atau jawaban yang dibuat-buat agar bisa berdalih dan lari dari pertanggungjawabannya. Baik, tapi dari sekian keterangan yang Ibu saksikan, walaupun keterangannya persidangan ini setengah terbuka, ada juga yang tertutup. Apakah ada keterangan-keterangan yang Ibu anggap janggal atau tidak sesuai? Tentu ada, Mas, dalam persidangan ini. Seorang putri selalu dengan pihaknya selalu membuat permohonan-permohonan tertutup dan mereka selalu berdalih ke arah pelecehan. Sedangkan pelecehan mulai dari Duren 3, beralih lagi ke Magelang, beralih dari tanggal yang beda di Magelang sampai di tanggal 7. Jadi sini nampak sudah ini adalah pembohongan dan pembohongan di dalam semua kasus ini. Baik, Bu Rosti, pada sidang sebelumnya dengan waktu itu Ferdy Sambo yang memberikan kesaksian, ia secara tegas menyatakan bahwa almarhum Yosua melakukan kekerasan seksual atau perkosa Putri Chandrawati. Bagaimana keluarga melihat atau menanggapi pernyataan Ferdy Sambo tersebut? Kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibu yang melahirkan anak saya tahu kriteria anak saya dan saya tahu dengan perbuatan etika anak saya sebagai anak buah Ferdy Sambo sebagai atasan, mustahil anak saya memperlakukan itu. Kalau dia memperlakukan itu di rumah komandannya, berarti dia sama sendiri dengan bunuh diri. Karena dia tahu peraturan-peraturan yang berlaku di dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan sebagai polisi. Apalagi Ferdy Sambo sebagai kadif propam, polisinya polisi. Tidak mungkin anak saya akan berbuat hal yang difitnahkan mereka kepada anak saya. Baik, saya pindah ke Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, tadi Ibu Rosti mengatakan bahwa ada keterangan-keterangan yang masih dirasakan janggal oleh pihak keluarga. Ketika saya tanya soal respon Putri Chandrawati yang menangis, dianggap oleh Bu Rosti itu bagian untuk mencari-cari alasan begitu. Nah, apakah juga terlihat demikian di mata Anda, Bang Jamin? Ya, Mas Jason, jadi kita lihat untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang terencana seperti ini, kuasa hukum selalu berusaha dari terdakwa untuk menyatakan bahwasannya ada reasoning, ya,
alasan untuk melakukan suatu pembunuhan berencana. Dan alasan itu menjadi suatu faktor sebagai kita sebut sebagai suatu motif ya. Nah, motif inilah yang akan diangkat, apakah motif ini benar-benar suatu yang dominan sehingga ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf untuk melakukan suatu pembunuhan. Tetapi dalam konteks hukum pidana, apalagi dalam persidangan, motif ini bukan sebagai suatu alasan yang dapat menghapuskan suatu perbuatan pidana, tetapi hanya sebagai dasar pertimbangan apakah nanti bisa dijadikan dasar meringankan hukuman atau tidak. Jadi ini merupakan chance ya, salah satu alternatif yang dilakukan oleh penasihat hukum agar hukumannya dapat diringankan begitu, bukan dibebaskan. Nah, jadi inilah yang sedang dikemukakan di ruang persidangan. Nah, nanti tinggal hakim akan menilai apakah ini logis berdasarkan alat bukti yang ada atau hanya sebagai suatu rekayasa lagi yang pernah juga dilakukan sebelumnya. Tetapi eksistensi motif itu tidak bisa meniadakan perbuatan pidana dan penghukumannya, Mas Jason. Baik, Bang Jamin, singkat saja tadi juga sempat ada keterangan dari kuasa hukum PC Arman Hanis dan juga Rasa Mala Aritonang yang menyatakan bahwa untuk penggalian keterangan terkait dengan kekerasan seksual ini sebenarnya keterangan korban juga sudah cukup ditambahkan dengan keterangan ahli, dalam hal ini psikolog forensik. Apakah itu sudah cukup, Bang Jamin? Kita sekarang bukan sedang membuktikan adanya perbuatan tindak pidana pelecehan seksual. Jadi ahli dan keterangan terdakwa ini atau ini kan dia keterangan saksi untuk Baradae ya dan juga RN dan Kuatmaruf, bukan buat dirinya sendiri begitu. Nah, jadi ini sebenarnya tidak relevan motif perbuatan ini dengan kasus Baradae sendiri. Hanya nanti relevan buat dia. Cuma ini kan preambul ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada relevansi kecuali kalau dia mau buat laporan terkait dengan adanya pelecehan seksual tersebut. Sepanjang hakim tidak menerima putusan pengadilan terkait dengan adanya pelecehan seksual, maka alasan itu sangat kecil untuk bisa diterima sebagai motif pelecehan seksual, begitu. Baik, saya mau kembali ke Bu Rosti. Bu Rosti, selain persidangan kali ini yang menghadirkan PC dan sebelumnya Verdi Sambo sebagai saksi begitu mengungkapkan beberapa keterangan. Tapi dalam sidang-sidang sebelumnya juga ada sejumlah saksi yang sudah memberikan keterangan. Bahkan dari pihak terdakwa juga ada yang jadi saksi. Dan sebagian ini ada yang kemudian merasa tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Tanggapannya, Bu Rosti? Maksudnya dengan saksi-saksi yang lain yang tertipu ya gitu Mas ya? Ya. Ya, begitu mereka tertipu dan mereka begitu dikorbankan atas perbuatan PS dan PC bersama komplotannya. Sungguh banyak orang atau oknum-oknum yang korban. Dan begitu keluarga-keluarga mereka merasakan bagaimana sakitnya masa depan dan hancurnya keluarga mereka, korban dalam kasus pembunuhan yang dilakukan PS, PC bersama komplotannya ini. Jadi secara manusia sangat-sangat menyedihkan dan memilukan perbuatan ini semuanya.